Jangkauan vaksin di Indonesia dinilai belum merata. Ketidakmerataan persebaran vaksin COVID-19 dipicu oleh sejumlah faktor, salah satunya kendala geografis yang sulit dijangkau. Berikut penelusuran tim Delik dalam menanti vaksin di pelosok negeri. Sulitnya akses vaksin juga dialami warga di Desa Napu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Meski sebagian warga sudah tervaksin, namun masih ada 107 orang warga lainnya yang belum memperoleh vaksin. Selain lokasi vaskes yang jauh dari desa, banyak warga desa yang masih termakan hoaks alias kabar bohong soal vaksin. Kenapa masyarakat tadi itu tidak suka atau tidak mau divaksin? Karena memang dengan isu-isu yang beredar bahwa vaksin itu mengakibatkan begini-begini kematian dan lain sebagainya. Banyaknya warga yang masih mempercayai kabar bohong soal vaksin dinilai lantaran minimnya edukasi yang dilakukan pemerintah daerah setempat. Bahkan tak sedikit warga yang belum memahami manfaat vaksin di tengah masa pandemi saat ini. Kami tidak tahu juga vaksinnya bagaimana. Kita pernah dengar juga ada di Sumba Tengah bilang ada yang karena ada penyakit dalam habis vaksin sudah sakit parah langsung mati dia bilang. Jadi saya takut kita di situ. Kepada kami, Kepala Desa Napu Hendrik Pulu mengungkapkan, banyak masyarakat yang masih takut divaksin akibat beredarnya berita bohong tentang kematian akibat vaksin. Belum lagi persoalan jarak puskesmas yang cukup jauh dari permukiman warga memicu warga semakin enggan melakukan vaksin. Memang sejauh ini paling banyaknya masyarakat itu ada rasa takut. Apalagi setelah habis vaksin pertama kemarin, orang-orang yang atau masyarakat yang sudah ikut vaksin mengalami gejala ikutan. Ada yang rasa demam, ada yang panas badan, ada juga yang mual-mual. Yang lain juga punya rasa takut lagi. Kurangnya edukasi dan penerangan terhadap masyarakat terkait pentingnya vaksin di tengah pandemi ikut menghambat program vaksinasi pemerintah. Karena itu, pengamat sosial Rizalwan Lubis menilai pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang intens bagi warga di pelosok. Artinya jangan datang langsung bawa vaksin, tapi datang dengan sosialisasi dulu. Ya, jadi warga juga tahu. Jadi ini bukan datang dengan paksaan. Kembali lagi itu adalah hak warga negara. Mereka berhak tahu juga untuk apa saya divaksin. Ya, apa gunanya bagi saya? Apa gunanya bagi tanggung jawab saya sebagai warga negara untuk membantu pemerintah dalam hal ini menangani pandemi COVID begitu. Sementara Kementerian Kesehatan melalui jubir vaksin Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa saat ini vaksin memang masih diprioritaskan pada daerah dengan kasus COVID-19 cukup tinggi. Kita melihat bagaimana laju penularan dan kontribusi kasus konfirmasi yang positif. Artinya ini kita melihat secara kerentanan terhadap penularan virus COVID-19 pada daerah-daerah yang memang kasusnya tinggi, laju penularannya sangat tinggi, ini kita berikan proporsi yang jumlahnya lebih besar. Seperti kemarin pada saat peningkatan kasus Jawa Bali, ini kan Jawa Bali kita berikan jumlah yang lebih besar. Dengan terbatasnya distribusi vaksin ke seluruh daerah, pemerintah dinilai perlu secepatnya menyiapkan solusi. Sehingga tak ada lagi masyarakat yang terhambat memperoleh vaksin karena kendala infrastruktur. Perlu ada hub namanya. Hub itu bukan hanya untuk menyimpan vaksin ini misalnya di ibu kota provinsi saja atau terus nanti turun ke ibu kota kabupaten kota, tapi juga harus mempertimbangkan adanya hub itu produksi ya. Jadi tidak hanya misalnya di Bio Farma saja misalnya, tapi bisa seperti Bio Farma kecil di mana dikirim bulknya nanti misalnya untuk kawasan timur, kawasan barat atau Indonesia Tengah ada semacam Bio Farma, cabang Bio Farma yang akan bisa memproduksi untuk kawasan. Tapi kalau sudah mendekati ya, atau ada di wilayahnya, nah sedikit banyak ini akan mengurangi tantangan terhadap pengiriman selanjutnya ke lokasi perifer, ke lokasi yang terpencil. Pemerintah harus segera mengatasi ketimpangan vaksin khususnya di daerah-daerah terpencil.
Sebab bukan tidak mungkin bahaya wabah COVID-19 telah mengintai.